Salam multimedia. Pada video ajar kali ini kita akan membahas mengenai kiat ke-12, yaitu gunakan pendekatan personal. Secara ilmiah, nama kiat kita adalah Personalization Principle atau The Principle of Personalization. Mari kita bahas lebih lanjut. Secara ringkas, kiat ke-12 ini adalah bahwa pendekatan personal dan penggunaan bahasa percakapan, bahasa informal, dalam penyampaian bahan ajar akan membuat pembelajar merasa lebih nyaman selama proses pembelajaran. Kita tahu kalau perasaannya nyaman, maka cognitive unloading terjadi dan proses penyerapan informasi, pemrosesan informasi oleh otak kita itu menjadi lebih cepat dan perekamannya, retentionnya menjadi lebih lama. Baik, mari kita bahas lebih lanjut. Prinsip pertama dari personalization principle ini, penggunaan pendekatan personal, adalah kita harus menampilkan representasi dari pengajar dalam bahan ajar kita. Kita sekarang sedang menyiapkan bahan ajar daring berupa video ajar. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam video ajar ini sebenarnya media dari cara kita berkomunikasi dengan para pembelajar. Oleh karena itu, ini sebagai pengganti tatap muka langsung. Jadi, segala sesuatu yang ada di dalam bahan ajar ini, termasuk cara menyampaikannya, harus diusahakan sepersonal mungkin, seinformal mungkin, tetapi tentu saja tidak jadi menjadi alay, misalkan ya, tidak berlebihan. Segala sesuatunya harus sebijaksana mungkin. Nah, kita lihat bahwa kalau kita menampilkan nama saja sudah ada sedikit personal, kemudian menampilkan foto itu sudah lebih baik lagi. Pada saat kita membuat video direkam, menjadi rekaman video, itu sudah meningkat lagi personalisasinya. Kemudian dengan video interaktif, adanya video, kemudian adanya chatting misalkan ya, apalagi kalau live semacam Vicon, synchronous mode begitu ya, itu akan lebih baik lagi. Dan yang paling baik tentu saja dengan experiential learning, ada pengajar aslinya, bisa bergurau, bisa interaksi langsung, apalagi kalau dilakukan di tempat experiential learning itu sendiri. Alat peraga ada, nah itu memang menjadi tempat yang paling baik. Yang dekat dengan itu adalah lab virtual, di mana pengajar dan pembelajar juga bisa dalam satu tempat secara cyber. Mereka masing-masing diwakili avatar, nah itu pun sudah mendekati dengan komunikasi atau interaksi secara nyata. Ingat, mendekati bukan menggantikan. Ini salah satu contoh dari tangkapan layar video ajar yang pernah saya buat. Nah, di sini di awal sudah disampaikan nama pengajarnya siapa, ini mata kuliahnya apa. Nah, kemudian ini slide-nya. Jadi, salah satu upaya yang dapat kita lakukan dengan video ajar ini adalah ya kita harus tampil minimal dalam video ajar kita ini, karena saya memang belum begitu pandai langsung berinteraksi secara full time, setidaknya di awal dan di akhir, dan sesekali di tengah-tengah saya memunculkan video saya. Apa alasan psikologisnya? Alasan psikologisnya adalah terjalin ikatan batin, terjalin kepercayaan antara pengajar dan pembelajar, khususnya dari pembelajar. Kalau pembelajar itu sudah mengenal dosennya, sudah mengenal seseorang yang dia inginkan dalam memberikan pengajaran, kemudian yang diinginkan itu hadir dan memberikan ilmunya, ya, membagi ilmunya, maka itu akan terjadi ikatan batin yang kuat, kepercayaan yang kuat, sehingga segala macam cognitive loading menjadi terhilangkan dan proses perekaman informasi oleh pembelajar menjadi sangat efektif, sangat efisien, karena pembelajar merasa engage, merasa nyaman, merasa bahagia selama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dari personalization principle ini adalah
menggunakan bahasa percakapan, menggunakan bahasa informal. Nih, kita lihat 2 contoh versi bahasa formal ini ya. Misalkan bunyinya seperti ini. Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma dengan struktur data yang sederhana. Nah, ini bahasa textbook, bahasa formal, bahasa resmi. Tapi kalau kita menyampaikan dalam sesi pengajaran, dalam proses pembelajaran dari para peserta didik kita, maka yang lebih baik adalah ini. Versi bahasa percakapan, bahasa informal dengan pendekatan personal. Jadi yang lebih baik seperti ini. Kita akan menerapkan algoritma dalam sebuah program. Tapi kita mulai dengan yang simpel-simpel dulu. Nah, memang dari segi bahasa, ya namanya juga bahasa percakapan ya. Tidak, kalau guru atau dosen bahasa Indonesia pasti akan kurang setuju begitu ya dari sisi formalisasi bahasa. Tapi dari sisi efektivitas pembelajaran, ini yang kita dorong untuk selalu dapat dilakukan oleh para pengajar. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat.